Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pengakuan pendapatan. Bagaimana cara pengakuan pendapatan? Ya, pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Nah, eh, perlu diketahui definisinya dulu. Pendapatan itu merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Kemudian prinsipnya ada dua, ya. Ketika kemungkinan ada manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas atau perusahaan, yang kedua adalah ketika manfaat itu dapat diukur secara lebih handal, seperti itu. Nah, kemudian klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksinya, ya. Dia ada tipe transaksinya. Tipe transaksi apa terkait dengan pengakuan pendapatan bisa dari penjualan persediaan, bisa dari pemberian jasa, kemudian perizinan penggunaan aset dan penjualan aset selain dari persediaan. Nah, dari tipe transaksi diturunkan. Penjualan dari persediaan itu merupakan pendapatan terkait dengan penjualan. Kemudian apabila terkait dengan transaksi pemberian jasa, itu merupakan pendapatan jasa. Kemudian terkait transaksi dari perizinan penggunaan aset, itu merupakan pendapatan dari bunga, bisa sewa, bisa royalti. Nah, kemudian penjualan aset terkait dengan selain dari persediaan itu bisa dicatat atau diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Kemudian selanjutnya, bagaimana waktu pengakuan pendapatannya, ya? Kalau pendapatan dari penjualan itu adalah pengakuannya pada saat tanggal penjualan atau pada saat pengiriman barang, ya. Kemudian waktu pengakuan pendapatan eh, apabila terkait dengan pendapatan jasa itu adalah pengakuannya pada saat jasa yang telah dilakukan itu dapat ditagih. Nah, kemudian oh, kemudian terkait dengan pendapatan dari bunga sewa dan royalti itu diakui pada saat seiringnya waktu atau pada saat aset digunakan. Nah, kemudian pada saat pengakuan keuntungan dan kerugian pelepasan aset itu diakui pada tanggal penjualan atau pertukaran. Nah, pengakuan pendapatan ini itu bisa gunakan, ya, lebih awal, ya, jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima, ya. Kemudian pengakuan pendapatan itu juga dapat ditunda jika yang pertama adalah adanya ketidakpastian mengenai jumlah pendapatannya berapa dan biaya yang dikeluarkannya itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua itu eh, dapat ditunda jika penjualan itu tidak merepresentasikan penyelesaian dari proses pendapatan. Nah, ini terkait dengan pengakuan dapat ditunda apabila memenuhi dua kriteria tersebut. Kemudian, bagaimana cara pengukuran pendapatan penjualan? Pengukuran pendapatan penjualan itu harus dinilai pada nilai wajarnya atas imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, ya. Dikurangi jumlah diskon dagang atau rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas ini kalau penjualan barang dagang. Kemudian yang kedua, jika pembayaran itu ditangguhkan, maka nilai wajar ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat eh, atau embedded ini terkait dengan jika misalkan pengakuan pendapatannya itu memakai obligasi atau wesel gitu, ya. Nah, contoh soal PTA memiliki kesepakatan dengan PTB untuk memberikan
diskon 2% jika PTB pembelian selama satu periode melebihi 200 juta. Tanggal 1 April periode tersebut, PTB melakukan pembelian sebanyak 100 juta dan berdasarkan riwayat periode sebelumnya, PTB selalu melakukan pembelian lebih dari 200 juta selama periode April sampai dengan Desember. Nah, berdasarkan kasus tersebut, maka PTA itu harus mengurangi pendapatannya, ya, karena yang di pembeliannya itu hanya 100 juta, berarti ada 2% ya, karena potongannya 2%, berarti 2% dikalikan dengan 100 juta, 2 juta. Nah, itu nanti yang akan eh, dibukukan ya, jurnalnya piutang debit kreditnya kas. Sejumlah 100 juta dikurangi dengan 2 juta ya. Kemudian jika PTB ternyata gagal memenuhi batas minimum diskon selama periode tersebut, maka itu harus dicatat jurnalnya, jurnalnya piutang debit kreditnya penghapusan diskon 2 juta. Kemudian selanjutnya, ketika misalkan transaksi penjualan itu melibatkan transaksi pembiayaan, ya, maka nilai wajar yang ditentukan itu dengan mendiskonto pembayaran dengan suku bunga yang tersirat. Nah, suku bunga yang tersirat ini bisa ditentukan dari yang pertama suku bunga yang berlaku untuk jenis jenis instrumen dari penerbit, ya, dari penerbit kalau itu merupakan obligasi maupun wesel ya. Yang kedua, suku bunga yang berdiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa pada saat transaksi. Jadi didiskonto nilai nominalnya. Nah, itu yang merupakan dibukukan sebagai harga penjualan barang atau jasa. Contohnya, pada tanggal 1 Juli, PTA menjual kain kepada PTB senilai 90 juta dengan bayaran berupa wesel tanpa bunga jatuh tempo 4 tahun dengan nilai nominal 141 juta 616.300. Nilai persediaan kain itu menurut catatan PTA adalah 59 juta. Nah, maka PTA itu harus mengakui pendapatan atas penjualan kainnya itu sebesar 90 juta ya. Nah, karena berupa wesel berarti jurnalnya wesel tadi debit, kreditnya penjualan sebesar 90 juta. Nah, kemudian PTA itu kemudian mengestimasi dan menentukan suku bunga weselnya itu adalah 12%. Nah, kemudian harus dicatat penerimaan bunga weselnya. Ya, kapan itu dicatat pada penerimaan weselnya itu pada saat penyesuaian atau akhir tahun ya. Jadi jurnalnya wesel tagih debit, kreditnya pendapatan bunga. Jumlah pendapatannya bunga ini adalah dari persenan suku bunga wesel 12% dikalikan setengah tahun, karena dari Juli sampai dengan Desember, kemudian dikalikan dengan nilai nominalnya 90 juta. Nah, kemudian selanjutnya yaitu jika barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Nah, jika barang yang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Nah, selanjutnya, pendapatan dari penjualan barang itu diakui jika seluruh kondisinya itu dipenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kemudian yang kedua, entitas atau perusahaan tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang maupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Kemudian yang ketiga, jumlah pendapatan itu dapat diukur dan pasti ya. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi terkait dengan transaksi itu mengalir kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan itu dapat diukur. Nah, ini adalah
Jika semua seluruhnya terpenuhi, maka itu bisa diakui sebagai pendapatan dari penjualan barang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu penjualan tagih dan tahan. Ya. Jadi misalkan ada pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihannya. Tapi pengiriman yang ditunda itu namanya penjualan tagih dan tahan. Nah, pendapatan yang diakui pada saat eh, pembeli itu memperoleh hak milik itu jika yang pertama kemungkinan besar barang itu pengirimannya akan dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, barang yang berada di tangan penjual itu dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang keempat adalah syarat pembayarannya itu diterima oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang instalasi dan inspeksi. Jadi pendapatan itu biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman barang serta instalasi dan inspeksinya eh, telah diselesaikan. Seperti itu, instalasi barangnya maksudnya, ya. Namun pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman barang itu ketika yang pertama adanya proses instalasinya sederhana, sudah diinstalasi secara sederhana barangnya. Yang pertama, yang kedua yaitu pemeriksaan dilakukan hanya untuk eh, tujuan penentuan akhir dari harga kontrak. Ya. Yang selanjutnya itu penjualan cicilan. Penjualan cicilan ya itu pendapatan yang terkait dengan harga penjualan, tidak termasuk bunga, dan diakui pada saat tanggal penjualan. Kemudian ada yang namanya harga jual. Harga jual itu adalah nilai kini, ya, nilai kini atau nilai sekarang. Ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tertentu. Ya. Kemudian elemen bunga itu diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan melakukan atau menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, ini kalau penjualan dengan cicilan itu harga jualnya itu adalah present value atau nilai sekarangnya. Ya, jadi harus didiskontokan. Selanjutnya ada hak pengembalian oleh pembeli. Ya. Hak pengembalian pembeli itu jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah resmi diterima oleh pemberi atau barang telah dikirimkan, ya, dan jangka waktu penolakannya itu sudah berlalu. Kemudian metode yang dapat digunakan pada hak pengembalian oleh pembeli ini yang pertama, metode pengakuan yang dapat digunakan adalah yang pertama tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembaliannya kadaluarsa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mencatat penjualan, tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi itu apa? Jadi penerima atau pembeli itu sebagai konsigni berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual atau konsignor. Ya. Nah, itu eh, kalau sekarang itu istilahnya dropship. Nah, itu termasuk penjualan konsinyasi. Ya. Pendapatan diakui oleh pengirim pada saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Ya, itu baru diakui. Kemudian penerima itu tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Ya, penerima tidak mencatat. Kemudian pengirim itu mendapatkan laba atas penjualan dan pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penjualan secara kredit. Ya.
barang yang dikirim ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir. Barang dikirim itu ketika pembeli itu melakukan pembayaran terakhir dari berapa cicilan itu sudah terakhir baru barangnya dikirim seperti itu. Nah, kemudian pendapatan dari penjualan itu diakui pada saat barang dikirim. Nah, nah, jika jika sebagian besar penjualan itu direalisasi, maka pendapatan dapat diakui ketika uang setorannya itu diterima sepanjang barangnya berada di tangan penjual. Ya, dan itu dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim kepada pembeli. Nah, itu baru diakui. Selanjutnya yaitu penjualan dengan opsi beli atau jual bagi penjual. Ya, bagi penjual atau pembeli. Nah, jadi dianalisis dulu apakah penjual itu secara substansi telah memindahkan manfaat dan risiko kepemilikan kepada pembelinya. Ya. Kemudian jika penjual itu masih memiliki risiko dan manfaat kepemilikan, meskipun hak miliknya itu telah dipindahkan, maka transaksi tersebut itu merupakan eh, perjanjian pendanaan, ya, pendanaan dan tidak menimbulkan pendapatan. Ya. Terkait hubungan prinsipal dan agen, ya. Jadi jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen itu hanya komisi atas penjualannya saja, bukan total nilai penjualan barang secara keseluruhan. Nah, apa karakteristik dari prinsipal itu yang pertama adalah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan memenuhi pesanan atas barang dan jasa. Kemudian yang kedua menanggung risiko atas persediaan sebelum dan sesudah pemesanan, selama pengiriman dan pada saat pengembalian. Kemudian yang ketiga itu memiliki kekuasaan di dalam menentukan harga langsung atau tidak langsung. Kemudian yang keempat itu menanggung risiko kredit pelanggan, ya, jika penjualan dilakukan dengan kredit. Ini adalah syarat prinsipal. Nah, ketika ketika pembayaran atau pembayaran secara parsial itu diterima di muka atas pengiriman barang yang belum dimiliki sebagai persediaan, ya. Misalkan barang pesanan harus dibuat terlebih dahulu, ya, maka pendapatan itu diakui pada saat barang dikirimkan kepada pembeli. Ya. Nah, selanjutnya kontrak jasa. Kontrak jasa itu pendapatan diakui dalam kontrak jasa itu diakui yang pertama jika diukur secara handal, kemudian manfaat ekonominya diperoleh, kemudian ada tingkat penyelesaiannya dapat diukur dengan handal dan biayanya dapat diukur dengan handal. Sekian untuk materi hari ini. Silakan absen di kolom eh, komentar, ya, nama dan NIM. Sekian, terima kasih.